Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Syifa dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya ingin membawakan judul skripsi yaitu strategi pemasaran YouTuber Mindifach dalam meningkatkan viewers. Pertama-tama, pendahuluan dahulu yaitu era digital adalah sebuah masa atau zaman di mana hampir seluruh bidang dalam tataan kehidupan sudah dibantu dengan teknologi digital. Salah satu contoh paling dekat dan pastinya semua orang tahu adalah bagaimana internet telah mengubah banyak hal. Tidak hanya mengubah bagaimana cara kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi, namun juga berhasil mempengaruhi sisi promosi atau periklanan dalam bisnis yang ada di Indonesia, bahkan juga di dunia. Seperti yang kita ketahui, promosi atau periklanan di Indonesia saat ini lebih condong melalui internet. Dan bila diingat kembali bahwa periklanan pada pertelevisian di Indonesia memiliki batas waktu tersendiri untuk memasarkan suatu produk tersebut, kini periklanan lebih beralih ke internet, sosial media, endorsement. Ya, endorsement merupakan salah satu contoh wadah bagi para pedagang online untuk memasarkan produknya. Dengan cara pemilik toko online atau brand meminta dukungan dari seorang content creator di sosial media yang memiliki banyak penggemar atau pengikut. Content creator atau influencer itu apa sih? Ya, content creator atau influencer adalah seorang pembuat konten dengan jumlah pengikut yang banyak di media sosialnya. Mereka membangun engagement atau ikatan dengan pengikutnya dengan cara membagikan konten-konten yang menginspirasi, menghibur, ataupun memberikan informasi yang dapat menyatukan mereka dengan pengikutnya. Konten kreator juga biasanya menetapkan tren di antara audiens mereka sehingga banyak brand yang melirik mereka untuk bekerja sama untuk mempromosikan produk brand tersebut. Lanjut, ada latar belakang masalah. Latar belakang masalah apa sih yang mereka miliki selama bekerja sebagai content creator? Masalah pertama yaitu bagaimana akun YouTube Mindifach meningkatkan viewer dengan segmentasi. Masalah kedua, bagaimana akun YouTube Mindifach meningkatkan viewer dengan menentukan targetnya. Lanjut, masalah ketiga, bagaimana akun YouTube Mindifach memposisikan dirinya sebagai viewer peningkat. Ya, lanjut. Tujuan penelitiannya, apa sih tujuan penelitiannya? 1. Mengetahui bagaimana akun YouTube Mindifach meningkatkan segmentasi viewer. Ya, sama seperti yang 2. Mendeskripsikan target pasar akun YouTube Mindifach agar viewersnya meningkat. Lanjut, ketiga, mendeskripsikan posisi akun YouTube Mindifach dalam meningkatkan viewers. Apa sih manfaat penelitiannya? 1. Kegunaan teoritis hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk ilmu komunikasi tentang strategi komunikasi pemasaran yang bisa membuat suatu produk, khususnya konten creator YouTube, berhasil dalam menarik subscriber untuk viewer kontennya. Memahami strategi komunikasi pemasaran bisa membuat suatu produk dikenal lebih cepat oleh masyarakat dan menjadi ciri khas yang melekat pada suatu produk. Lanjut, nomor 2. Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai literatur keputusan khususnya untuk strategi komunikasi pemasaran suatu jasa ataupun produk. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tentang bagaimana strategi komunikasi pemasaran yang efektif bagi pemilik akun YouTube. Dengan adanya referensi tentang strategi komunikasi pemasaran YouTube, tentunya akan sangat berguna bagi konten creator agar bisa menentukan konten yang pas untuk target pasarnya. Metode penelitian bagaimana sih yang pas? Ya, dalam penelitian ini digunakan metode kuantitatif. Menurut Musianto tahun 2004, metode kuantitatif adalah metode yang telah memenuhi kaidah ilmiah yang empiris, objektif, terstruktur, rasional, dan sistematis. Penulis menggunakan teknik survei dan kajian pustaka dalam pengumpulan data, yaitu menyebarkan kuesioner melalui Google Form dan dibagikan pada media sosial penulis. Berdasarkan fakta ditulis, penulis mencoba meneliti dengan teknik snowballing
Teknik snowballing apa sih? Ya, adalah teknik yang mengambil sejumlah kasus melalui hubungan ketertarikan dari satu orang dengan satu orang lainnya, atau satu kasus dengan satu kasus lainnya. Kemudian mencari hubungan selanjutnya melalui proses yang sama. Demikian seterusnya. Teknik snowball dipergunakan untuk mendapatkan jawaban yang dihasilkan dari diskusi secara bertingkat. Dimulai dari kelompok kecil, kemudian dilanjutkan ke kelompok besar, yang akhirnya akan memunculkan 2 atau 3 jawaban yang telah disepakati secara kelompok. Jadi simpulan apa sih yang kita dapat? Ya, promosi. Promosi merupakan upaya untuk memberitahu atau menawarkan produk dan jasa pada tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Promosi atau periklanan terus berkembang dari masa ke masa, dari hanya disebarkan melalui mulut ke mulut, orang ke orang, sekarang sudah bisa disebarkan luaskan ke seluruh penjuru dunia melalui website internet loh. Internet membuka banyak peluang bagi iklan yang akan ditawarkan kepada publik, dikarenakan kemudahan untuk mengakses konten dan siapapun bisa mengaksesnya. Maka iklan bisa tersebar ke ranah yang lebih luas. Salah satu faktor yang mendasari keberhasilan pemasaran melalui media sosial adalah dengan menggunakan influencer marketing. Secara definisi, influencer marketing adalah sebuah metode dengan menunjuk orang atau figur yang dianggap memiliki pengaruh di antara masyarakat yang dirasa dapat menjadi sasaran promosi dari merek tersebut loh. Fenomena sosial media influencer yang sedang marak saat ini memberikan pengaruh yang besar terhadap pola konsumen masyarakat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan dengan menyebarkan Google Form, terdapat 81 responden dengan kisaran umur 14-26 tahun. Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa Windyfudge adalah pilihan teratas dari para pengisi survei dengan kategori konten visual art. Windyfudge menghadirkan musik cover dalam konten-konten yang dibuatnya loh. Tidak hanya itu, warna-warna yang di thumbnailnya terkesan colorful, yang pastinya akan menarik perhatian para audiens untuk memilih videonya. Hal ini menunjukkan bahwa strategi promosi yang dilakukan oleh konten creator benar adanya dapat mempengaruhi efektivitas penjualan suatu produk dengan ide kreatif yang dimiliki oleh konten creator. Dibantu dengan media sosial sebagai wadah untuk membuat konten promosi yang menarik dan cepat menyebar luas. Nah, mungkin segitu aja presentasi dari saya. Bila adanya kurang kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.